Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat kepada Bapak Ari Muhardono selaku dosen pengampu mata kuliah Sistem Informasi Manajemen dan teman-teman yang berbahagia. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi tentang Sistem Informasi Pemasaran. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, saya Wanda Fabriani dan rekan-rekan saya itu ada Dina Isaulinuha, Putri Fabriani, Luki Danwarta, dan Ahmad Musagi. Oke, kita lanjut saja ke pengertian dari sistem informasi pemasaran. Adalah suatu sistem yang dirancang untuk mengumpulkan, mengolah, menganalisis, dan menyajikan informasi yang relevan untuk mendukung kegiatan pemasaran suatu organisasi atau perusahaan. Secara lebih lengkap, sistem informasi pemasaran adalah Marketing Information System atau MKIS, mencakup beberapa pengumpulan data dari berbagai sumber, misalnya riset pasar, laporan penjualan, tren pelanggan, kompetitor, dan sebagainya. Pengolahan dan analisis data menjadi informasi yang berguna, penyajian informasi secara tepat waktu kepada pihak manajemen atau tim pemasaran untuk membantu pengambilan keputusan secara strategis. Tujuannya adalah menyediakan informasi yang berkaitan dengan situasi internal, sumber daya perusahaan, dan situasi eksternal seperti perilaku konsumen, pesaing, saluran distribusi, kebijakan publik, dan tujuan lain yang diinginkan manajemen pemasaran, dan menyediakan informasi yang dipergunakan dalam perencanaan, penetapan sasaran, strategi, program, pengendalian, pengevaluasian, dan perbaikan berkelanjutan. Menyediakan informasi untuk pengambilan kepuasan. Oke, untuk pembahasan selanjutnya yaitu Marketing Information System itu memiliki kelebihan dan kekurangan. Nah, untuk yang poin pertama, kita akan membahas tentang kelebihannya terlebih dahulu. Itu ada 6 poin. Yang pertama, diselenggarakan pengumpulan data. Yang kedua, sebuah perspektif yang luas. Yang ketiga, penyimpanan data yang penting. Yang keempat, menghindari krisis. Yang kelima, rencana pemasaran yang terkoordinasi. Yang terakhir, kecepatan dalam memperoleh informasi yang cukup untuk membuat keputusan. Nah, yang dimaksud dengan poin pertama, diselenggarakan pengumpulan data, itu artinya proses resmi dan terencana untuk mengumpulkan data pemasaran yang relevan dari berbagai sumber. Nah, untuk mendukung pengambilan keputusan pemasaran dalam perusahaan. Nah, data ini tuh dikumpulkan secara sistematis, disimpan, dianalisis, dan didistribusikan kepada manajer sesuai kebutuhan informasi mereka secara teratur. Nah, metode pengumpulan data yang umum itu digunakan dalam marketing informasi sistem yang meliputi survei, observasi, wawancara mendalam, studi kasus, dan teknik yang proyektif. Nah, selanjutnya itu ada sebuah perspektif yang luas. Yang dimaksud dengan sebuah perspektif yang luas, ini berarti marketing information system tidak hanya fokus pada tujuan data atau aktivitas pemasaran saja, melainkan mencakup berbagai elemen pemasaran seperti produk, harga, promosi, distribusi, serta informasi dari berbagai sumber internal dan eksternal perusahaan. Nah, hal ini memungkinkan manajer pemasaran untuk memperoleh gambaran lengkap dan komprehensif tentang pasar dan lingkungan bisnis yang dinamis, sehingga dapat membuat keputusan pemasaran yang lebih tepat dan efektif. Ringkasnya, lebih tepatnya, sebuah perspektif yang luas dalam marketing information system adalah kemampuan sistem untuk menggabungkan, menyediakan informasi komprehensif, fleksibel, dan relevan dari berbagai sumber dan aspek pemasaran, sehingga mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik dan strategi pemasaran yang efektif. Di penyimpanan data penting itu, fungsi penyimpanan data penting ini tuh memastikan bahwa informasi yang dibutuhkan manajemen itu pemasaran itu selalu tersedia, terupdate, dan dapat diolah menjadi laporan yang membantu dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi strategi pemasaran. Nah, selain itu, penyimpanan data yang baik juga mendukung efisiensi waktu dalam memperoleh informasi dan menghindari kehilangan data penting yang dapat menghambat proses
proses pengambilan keputusan. Nah, sistem fungsi ini juga itu mengorganisasi dan menyimpan berbagai data pemasaran yang relevan secara terstruktur dan aman agar dapat diakses dan digunakan. Secara teknis, data disimpan dalam database marketing yang merupakan komponen utama MIS. Singkatnya, penyimpanan data penting dalam MIS adalah proses pengumpulan, pengorganisasian, dan pemeliharaan data pemasaran secara sistematis dan aman dalam database yang terpusat, sehingga mendukung pengambilan keputusan pemasaran yang cepat. Selanjutnya, yaitu menghindari krisis. Yang dimaksud menghindari krisis dalam marketing information system berarti sistem ini tuh membantu perusahaan untuk mengidentifikasi potensi masalah atau ancaman sejak dini melalui pengumpulan, analisis, dan distribusi informasi pemasaran yang relevan dan tepat waktu. Dengan informasi yang akurat dan cepat diperoleh dari marketing information system, manajer pemasaran dapat mengambil keputusan yang tepat untuk mengantisipasi dan mengatasi situasi yang berpotensi menimbulkan krisis sehingga risiko. Secara praktis, MIS menyediakan data dan wawasan yang memungkinkan perusahaan merespon perubahan pasar, perilaku konsumen, atau kondisi eksternal lainnya dengan cepat dan efektif, sehingga dapat mencegah terjadinya krisis yang lebih besar. Menghindari krisis dalam konteks MIS adalah kemampuan sistem untuk menyediakan informasi yang cukup dan tepat waktu agar perusahaan dapat mengenali dan mengelola risiko pemasaran sebelum berkembang menjadi masalah serius. Nah, rencana pemasaran terkoordinasi itu artinya semua elemen atau pemasaran seperti produk, harga, promosi, dan distribusi itu diselaraskan secara sistematis agar mendukung tujuan pemasaran secara keseluruhan dan berjalan harmonis tanpa tumpang tindih atau konflik antar bagian. Rencana pemasaran yang terkoordinasi itu memungkinkan pengumpulan dan distribusi informasi yang mendukung sinkronisasi antara berbagai departemen dan fungsi pemasaran sehingga keputusannya diambil menjadi lebih efektif dan efisien. Hal ini juga membantu memastikan bahwa strategi pemasaran dapat diimplementasikan secara konsisten dan terarah sehingga memudahkan pengendalian dan evaluasi hasil pemasaran. Dengan kata lain, marketing information system menyediakan data dan informasi yang diperlukan untuk menyusun dan mengelola rencana pemasaran yang terkoordinasi sehingga seluruh aktivitas pemasaran dapat berjalan selaras sesuai dengan perubahan lingkungan dan kebutuhan pasar serta mendukung keberhasilan bisnis secara menyeluruh. Oke, untuk yang terakhir, yaitu ada kecepatan dalam memperoleh informasi yang cukup untuk mengambil keputusan dalam marketing information system. Berarti kemampuan sistem untuk menyediakan data dan informasi pemasaran yang relevan secara cepat dan tepat waktu, sehingga manajer pemasaran dapat segera melakukan analisis dan mengambil keputusan yang efektif. Kecepatan ini sangat penting karena lingkungan pemasaran yang sangat dinamis dan perubahan pasar terjadi sangat cepat, sehingga informasi yang terlambat dapat menyebabkan keputusan yang kurang tepat atau kehilangan peluang bisnis. Kecepatan dalam marketing information system bisa disebut kemampuan sistem untuk menyediakan informasi yang cukup dan relevan secara cepat guna mendukung pengambilan keputusan pemasaran yang tepat dan responsif terhadap perubahan pasar. Oke, next itu ada kelemahan marketing information system yang ada 4. Nah, yang poin pertama, pernyataan bahwa di pasar kecil, alat analisis canggih seperti yang terdapat pada sistem informasi pemasaran itu tidak terlalu membantu dan justru malah membebankan biaya berlebih. Nah, ini tuh mengacu pada kondisi di mana skala usaha dan pasar yang terbatas, penerapan membuat sistem informasi pemasaran yang kompleks menjadi kurang efektif dan tidak efisien secara biaya. Nah, pada usaha kecil atau pasar kecil, kebutuhan informasi pemasaran itu biasanya lebih sederhana dan sumber daya yang tersedia itu terbatas. Usaha kecil lebih diuntungkan dengan sistem informasi pemasaran yang sederhana, mudah dioperasikan, dan terjangkau, yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar pengumpulan dan pengolahan data atas pemasaran. Yang poin kedua, data yang dikeluarkan oleh beberapa negara berkembang dalam marketing information system itu terkadang terlalu dibesar-besarkan dan tidak sesuai dengan keadaan di lapangan. Nah, hal ini tuh sering disebabkan oleh berbagai
Faktor seperti keterbatasan infrastruktur data, bias dalam pengumpulan data, atau rendahnya standar pengukuran yang konsisten. Nah, akibatnya data yang tersedia itu bisa kurang akurat atau tidak mencerminkan kondisi sebenarnya di pasar, sehingga berpotensi mengambil keputusan pemasaran. Data yang dilebih-lebihkan atau tidak sesuai ini menimbulkan tantangan dalam sistem informasi pemasaran di negara berkembang karena dapat menghambat analisis pasar yang tepat dan strategi pemasaran yang efektif. Poin ketiga, dalam marketing information system, terdapat perbedaan standar perhitungan di banyak negara terhadap suatu objek pengamatan, yang berarti bahwa metode, definisi, atau cara pengukuran data yang sama itu bisa berbeda-beda antar negara. Nah, perbedaan ini tuh muncul karena variasi dalam regulasi, kebiasaan bisnis, standar statistik, atau praktik akuntansi di masing-masing negara. Akibatnya, data yang dikumpulkan dari berbagai negara mungkin tidak dapat langsung dibandingkan secara langsung karena perbedaan cara perhitungan atau interpretasi data tersebut. Terakhir, yaitu sulitnya mendapatkan informasi dari masyarakat lokal suatu negara dalam marketing information system, yaitu mengacu pada tantangan yang dihadapi perusahaan atau sistem dalam mengumpulkan data dan informasi yang akurat dan lengkap langsung dari masyarakat atau konsumen tersebut. Nah, dapat disebabkan oleh berbagai faktor seperti keterbatasan akses, perbedaan budaya, bahasa, ketidakpercayaan penduduk lokal terhadap survei atau pengumpulan data, serta kurangnya infrastruktur yang mampu mendukung pengumpulan data secara efektif. Kesulitan memperoleh informasi dari masyarakat lokal merupakan salah satu kelemahan dalam sistem informasi pemasaran yang perlu diatasi, agar perusahaan dapat mengembangkan strategi pemasaran yang sesuai dengan kondisi karakteristik pasar lokal. Selanjutnya, itu ada jenis-jenis. Yang pertama, itu ada data warehouse, adalah sistem penyimpanan data elektronik yang dirancang untuk mengumpulkan, mengintegrasikan, dan menyimpan data dari berbagai sumber dalam suatu organisasi. Yang kedua, itu ada enterprise system atau enterprise informasi system, adalah sistem informasi yang mengintegrasikan dan mengkoordinasikan proses bisnis utama dalam suatu organisasi besar. Yang ketiga, itu ada expert system atau sistem pakar, adalah sistem komputer yang dirancang untuk meniru kemampuan pengambilan keputusan seorang ahli dalam bidang tertentu. Selanjutnya, yang keempat, itu ada geographic informasi system, adalah sistem komputer yang terintegrasi untuk mengumpulkan, menyimpan, mengelola, menganalisis, dan memvisualisasikan data yang berhubung lokasi geografis di permukaan bumi. Yang terakhir, ada Office Automation System atau sistem otomatisasi kantor, adalah sistem informasi berbasis teknologi yang digunakan untuk mengotomatisasi berbagai proses administrasi dan komunikasi di lingkungan perkantoran. Selanjutnya adalah komponen sistem informasi pemasaran atau MIS. Terdiri dari berbagai bagian yang bekerja sama untuk mengumpulkan, menganalisis, menyimpan, dan menyebarkan informasi yang dibutuhkan dalam pengambilan keputusan pemasaran. Dan berikut adalah komponen utamanya yang terdiri dari 4. Yang pertama itu ada sistem catatan internal atau internal record system, menyediakan data dari berbagai perusahaan seperti penjualan, persediaan, arus kas, dan laporan keuangan. Contohnya ada data penjualan harian, laporan, dan stok barang. Yang kedua itu ada sistem intelijen pemasaran atau marketing intelligence system, yaitu mengumpulkan informasi dari lingkungan eksternal perusahaan secara terus-menerus. Sumbernya yaitu bisa berupa laporan industri, media massa, pesaing, pelanggan, dan agen pemasaran. Yang ketiga itu ada sistem riset pemasaran atau marketing research system, yang merupakan pengumpulan data secara sistematis untuk masalah atau peluang spesifikasi, biasanya dilakukan melalui survei, wawancara, eksperimen pasar, dan studi observasi. Yang terakhir itu ada sistem dukungan keputusan pemasaran atau MDSS, yaitu alat bantu berbasis komputer untuk menganalisis data dan membuat model keputusan pemasaran, membantu manajer memahami data dengan lebih baik dan membuat keputusan yang lebih tepat.
Evolusi konsep menurut Kotler ada 3 jenis informasi pemasaran, yaitu 1. Marketing intelijensi sistem atau sistem intelijensi pemasaran adalah proses pengumpulan dan analisis informasi tentang lingkungan pemasaran, termasuk tentang pesaing, pelanggan, dan tren pasar. Contohnya menggunakan sistem intelijen pemasaran untuk memantau harga produk pesaing dan menganalisis tren pasar untuk menentukan strategi harga yang tepat. Kedua, ada internal marketing informasi atau informasi pemasaran intern adalah data dan informasi yang dikumpulkan dari dalam perusahaan sendiri seperti data penjualan, data pelanggan, dan data keuangan. Contohnya menggunakan data penjualan untuk menganalisis kinerja produk dan menentukan strategi pemasaran yang lebih efektif. Ketiga, perlu klarifikasi tentang marketing communication atau komunikasi pemasaran. Bukanlah salah satu komponen sistem informasi pemasaran menurut Kotler. Mungkin yang lebih tepat adalah marketing research atau penelitian pemasaran yang merupakan proses pengumpulan dan analisis data untuk memahami masalah pemasaran tertentu untuk membuat keputusan pemasaran. Contohnya melakukan penelitian pemasaran untuk memahami perilaku pelanggan dan menentukan strategi pemasaran yang lebih efektif.